sahabat-sahabat Daily Wisdom. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat dan sukacita hari ini. Masih dalam suasana Imlek, biasanya ada banyak harapan yang dilantunkan terkait dengan bagaimana kita menjalani hari-hari di tahun yang baru. Selain harapan, juga banyak nasihat atau petuah-petuah yang biasanya diberikan dari generasi yang lebih tua untuk generasi yang lebih muda, agar lebih bijaksana untuk menjalani kehidupan. Saya jadi teringat salah satu pepatah yang menjadi petuah terkenal dari negeri Cina, yang berbunyi, lakukanlah hal-hal yang sulit selagi itu masih mudah, dan lakukanlah hal-hal yang besar selagi itu masih kecil. Setujukah saudara akan pepatah ini? Seperti anak-anak kita saat belajar matematika atau fisika, di mana mereka harus menguasai rumus-rumus dasar yang nanti ke depannya diperlukan untuk menyelesaikan soal-soal yang lebih sulit. Jika mereka menguasai rumus atau konsep dasarnya, itu akan menjadi modal yang sangat baik untuk bisa belajar mengerjakan soal-soal berikutnya yang lebih rumit. Demikian juga untuk masalah-masalah dalam kehidupan kita. Selagi masih sederhana, selagi masih mudah dan masih kecil, kerjakan dan selesaikan. Jangan tunggu nanti kalau semua sudah menjadi rumit. Akan terlalu berat mengerjakannya tanpa melewati bagian-bagian awalnya. Demikian juga pekerjaan kita. Jangan tunggu sampai hampir tiba deadline-nya baru kita kerjakan. Yang sebetulnya tidak terlalu berat pun akan terasa berat kalau sistem kerja kita seperti itu. Kalau kita suka menunda dan menganggap enteng pekerjaan-pekerjaan kecil karena kita rasa masih lama jatuh temponya. Saudara, mungkin mengerjakan hal kecil memang tidak tampak istimewa atau kita rasa tidak penting. Menyapu rumah, menyiram tanaman, mengajar anak-anak setiap hari, mengerjakan hal rutin di tempat kerja atau di kampus kita, rasanya tidak ada yang istimewa. Bahkan mungkin kita mudah jenuh untuk mengerjakannya. Tapi pepatah tadi mengatakan justru selagi masih mudah, selagi masih tampak kecil, kerjakan. Lalu apa kata firman Tuhan? Saya akan membacakan dua bagian dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama dari Pengkhotbah 9 ayat 10a yang mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Firman Tuhan ternyata mengajar kita untuk tidak memilih-milih pekerjaan yang besar, yang tampak spektakuler. Itu saja yang kita mau kerjakan. Tapi apapun juga, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Maka saat kita mencuci piring atau menyetrika di rumah, kita tidak melakukannya dengan asal-asalan. Saat kita mengerjakan rutinitas di kantor, saat tidak ada yang mengawasi, kita pun tidak seenaknya. Demikian juga bagi saudara-saudara yang masih sekolah atau kuliah. Kita tidak menunda-nunda pekerjaan hanya demi bisa santai lebih lama. Kita tetap bertanggung jawab, melakukan segala sesuatu yang dijumpai oleh tangan kita untuk dikerjakan dengan sekuat tenaga. Maka mari kita simak satu lagi bagian firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 21b. Kata-kata Tuhan Yesus dalam perumpamaan talenta, saat sang tuan memuji hamba yang mengembangkan talenta yang dipercayakan kepadanya. Tuan itu berkata, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara, Tuhan Yesus pun menghendaki karakter kesungguhan dalam mengerjakan sesuatu itu. Meskipun kecil, sebab dari situlah karakter itu akan bertumbuh dan menjadi teruji. Siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Bagaimana dengan kita, saudara? Sudahkah setiap hari kita mengerjakan dengan sekuat tenaga apapun yang dijumpai oleh tangan kita untuk dikerjakan hari itu? Jangan tunggu tantangan menjadi lebih besar atau masalah menjadi lebih rumit. Jangan tunggu sampai dapat pekerjaan yang spektakuler penghasilannya baru kita akan bekerja sekuat tenaga. Mulai hari ini, pakailah kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengerjakan segala sesuatu dengan sekuat tenaga. Dan tentu dalam kebenaran Allah. Kiranya Tuhan
memampukan kita untuk membuahkan karya-karya yang berkualitas baik, karena kita mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan dengan bersandar pada tuntunan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.